Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dalam video kali ini teman-teman kita akan menelusuri tentang narasumber kita, yaitu masih dengan Bapak Ujang yang konon katanya dia sudah mempunyai cerita-cerita mistis terbaru. Dan kali ini saya penasaran dan ingin beradu argumen lagi dengan Bapak Ujang ini. Saya maksain ke sini, saya lagi kerja ini. Oke, karena itu tetap telusuri channel kami, yaitu dengan digit subscribe dan pencet loncengnya, dan share ke teman-teman. Bersama kami di Saung Diskusi mengatasi masalah tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kita Saung Diskusi yang membahas tentang mistis dan cerita-cerita tentang masyarakat. Saung Diskusi mengatasi masalah tambah masalah. Kali ini kita akan mendapatkan, di video kali ini kita sudah mendapatkan narasumber, yaitu Ustadz Ujang Al-Sumedangi yang akan menceritakan tentang pengalamannya waktu ke Garut. Dan di sebelah kanan saya sudah ada orang pintar yang Ruli Humaregung yang akan menggambarkan ataupun menerawang tentang kejadian pada waktu itu. Oke, kita lanjut. Bagaimana Kang Ujang, Ustadz Ujang, waktu itu? Waktu ceritanya masa lalu ya, dulu ya. Dikisahkan dulu saya itu pernah waktu baru nikah 1 tahun. Sana saya mengalami ekonomi susut, terpuruk, malahan hampir dasar rendah ya. Lagi-lagi rata-rata tentang ekonomi. Situ saya pernah mendengar kabar bahwa orang tua saya, kesepuan saya yang di Garut itu masih ada. Ya, saya selusuri ke sana, ya alhamdulillah katanya masih ada. Singkat cerita, saya dari jalan waktu itu dari Majalaya ke Semarang itu jalan, ke Garut nih, Semarang itu ya jalan. Susuri ke Mojang sana sampai seterusnya saya jalan. Di tengah-tengah jalan saya itu masih memikirkan lah tentang situasi dan keadaan saya itu nggak konsen lah. Terus saya jalan, setelah jalan saya di tengah-tengah itu saya udah kecimpung lah, udah masih apa kenapa lihatnya? Kecimpung itu yang makanan yang manis. Oh itu tepung. Cimplung Ya bahasa Sunda. Itu saya hampir menjelang mau maghrib itu, masih saya belum sampai ke rumah sepuan saya itu di Garut. Habis cerita saya di sana hampir udah maghrib, baru saya ketemu sama sepuan saya. Di situ saya biasalah ngobrol-ngobrol sama sepuan saya. Waktu itu saya nggak sengaja nginep 1 malam. Singkat cerita, paginya saya pulang lagi ke Bandung. TP ya? Iya. Seperti biasa saya juga pulangnya jalan kaki. Soalnya gimana ya, mau naik kendaraan juga gak ada ongkos. Perjuangan seorang suami. Saya juga waktu itu, kalau saya gak salah itu masuk kali ingat, saya jalan terus jalan, saya tidak terasa udah ada mau pertengahan lah, mau masuk ke jalan raya. Tapi di situ saya gak ingat lagi, gak fokus lagi. Di situ biasanya ada jalan C1 ya. Tiba-tiba jalan itu jadi 2. Nah, di jalan 2 itu saya ngambilnya yang jalan yang kada bagus, yang satunya banyak yang semak-semak ya. Saya yang bagus ngambilnya. Karena emang itu kebiasaan manusia maunya yang bagus. Ya, mungkin pas jalan saya ke sana terus. Biasanya kalau Apakah itu jalan besar atau jalan setapak? itu jalan setapak lah, jalan setapak ya. Biasanya saya ke jalan raya itu cuma 30 menit. Tapi waktu itu mungkin hampir sejam 2 jam lebih lah. Saya belum ketemu waktu ternyata. Nggak ketemu gitu ya jalannya. Begitu dalam, terus dalam saya sampai saya mentok ada semak-semak berduri-duri. Saya baru di situ sadar. Kok saya masih di sini? tahan dulu Pak Ustadz. Apakah ada yang Anda rasakan? Soalnya dari tadi ada keginian terus. Saya merasakan kesedihan.
Oh, kesedihan. Kirain ada aura-aura negatif atau bisa menerawang. Memang ada aura negatif. Ini Mang Ujang akan menceritakan kayak yang kesasap di sebuah ruangan-ruangan goib. Apakah Anda sudah dapat apakah benar itu Pak Ujang? Ya, waktu itu memang saya konsen ya, tapi saya rasakan udah saya itu baru sadar dan ingat udah di tengah-tengah hutan, di hampir pertengahan gunung lah. Gunung ya, pertengahan gunung. Saya hampir sadar kok saya di hutan. Biasanya saya jalan dari situ teh deket ke jalan raya. Oh, masa di sini di hutan gitu. Kalau bahasa Sundanya itu ke samping ya. Ke sarung. Oh, ke sarung ya, ke sarung. Samping itu Kesasar. pinggir. Ya. Kesasar ya. Ya, kesasar. Dari situ saya ingat sama Yang Maha Kuasa yang ngucapin astagfirullah. Nah, di situ saya udah ngucapin situ, baru ada jalan ke bawah lagi, ada jalan. Terbuka hijab Ya. gaib itu. Apakah itu masih di alam manusia atau di alam berbeda? Itu masih di alam manusia. Cuman ada beda gitu. Agak beda. Ya, kelihatan alam manusia tapi beda perasaannya gitu. Kayak kita itu asing gitu di tempat itu. Tahan dulu. Pemirsa atau penonton atau teman-teman dapat membayangkan bagaimana perjuangan waktu itu. Di sini kita sudah bersama orang pintar, mungkin dia dapat menerawang dan dapat menggambarkan agar teman-teman dapat melihat apa yang terjadi waktu itu. Oke, Bung, apakah Anda mempunyai suatu pusaka yang dapat digambarkan? Saya sudah bisa menggambarkan keadaan Mang Ujang waktu itu. Apakah ada sesuatu untuk ditulis ataupun untuk Ada, digambar? saya akan menggambarkannya biar lebih jelas teman-teman membayangkannya. Lanjut. Ya, bagaimana Pak Ujang Ya, kelanjutannya? di situ Sebentar, ini cuaca agak gelap gini ya. di situ saya sadar, baru saya terus pulang lagi ke jalan situ. Nah, di situ saya kedengeran agak aneh juga. Ada apa? Hah? Ada kayak orang-orang bersorak-sorak, ada yang kegirang, ada yang nangis. Tapi kedengarannya orang itu pada mandi-mandi gitu. Pada mandi gitu. Seperti orang yang mandi, pemirsa. Ya, Apakah waktu itu ada perasaan ingin mengintip? ada perasaannya, ada penasaran apakah itu manusia atau enggak. Soalnya kan di hutan itu. Nah, saya telusuri sekitar 10 meter. Tapi kelihatannya itu saya nggak jelas bahasanya itu. Tahu bahasa apa itu nggak jelas lah. Tapi kelihatannya seperti manusia. Tapi nggak jelas juga kelihatannya. Seperti ada hijab-hijab begitulah, nggak jelas. Mungkin di bawah-bawah pohon itulah. Ya, nggak jelas. Oh, jadi gak disamperin itu waktu itu? Nggak disamperin soalnya kan cuma kelihatan ada 10 meter keseban bayangannya itu seperti orang mandi lah gitu. Orang mandi. Kalau teman-teman pasti penasaran itu apakah itu bidadari turun dari ojek ataupun bidadari turun dari angkot. Ya, lanjutkan Pak Ujang. Ya, di situ saya nggak ambil ancang-ancang. Saya juga mungkin rasa takut itu ada ya sebagai manusia. Nah, saya sambil berjalan sambil berlari gitu. Berjalan tapi berlari. Ya, berjalan sambil agak berlari gitu. Nah, Agak rusuh ya. ya mungkin rasa takut dan penasaran juga, takut bukan manusia, penasarannya. Tahan, ada apa Bung? Saya akan ngambil aura-aura Mang Ujang ini untuk membaca situasi saat itu. Ya, lanjut Pak Ujang, bagaimana kelanjutannya? Ya, di situ saya langsung pergi sambil berlari tadi aja. Terus sampai saya itu menemukan di kita ada sebuah kali kecil. Di situ juga ada kelihatan orang mandi juga di situ. Apakah masih mau ada keinginan untuk mengintip? Enggak, itu mah saya juga mungkin ini manusia atau enggak, tapi saya bertanya juga. Mau ditanya saya takut salah, mau enggak, udah aja saya gak ambil pusing lagi, saya udah pergi lagi. Tidak menghiraukan, tapi terus berjalan. Mungkin itu godaan dari para itu. Sambil saya itu baca-baca lah sebisanya saya ya. Nah, udah kelihatan dari kelihatan jauh, mungkin lah ada 20 meter itu kelihatan ada orang yang nyangkul di atas. Nah, pergi saya langsung kan. Waktu kejadian itu sekitar jam 11 itu mau masuk Jumat. 11 siang, padahal kejadiannya siang teman-teman. Ya, sepertinya itu waktu di hutan itu seperti malam.
malam. Tapi seperti malam, Ya. malam bagai Padahal- siang, siang bagai malam. Padahal itu waktu itu saya keluar dari hutan itu matahari cerah. Perlu dipertanyakan, bagaimana Bung Ruli Humaragung, apakah ada Saya sudah pertanyaan? mendapat jawaban. Biarkan saja Mang Ujang terus bercerita. Nah di situ saya pas ketemu ke atas ada orang yang nyangkul, saya ke sana nyamperin. Mungkin rasa haus saya, dan lapar saya malu-malu juga minta minum lah, mau minum, dikasih makannya alhamdulillah gitu ya. Yang di situ saya dikasih minum, saya makan, lalu ditanya, kamu dari mana? Saya bilang dari sana. Dia itu nggak ngejawab lagi, cuman meluk saya itu orang yang nyangkul itu. Petani kemungkinan pemirsa, Ya, teman-teman. alhamdulillah kamu selamat. Emang kenapa Pak? Saya bilang selamat. Alhamdulillah. Biasanya orang yang masuk ke hutan itu nggak bisa balik lagi. Banyak pecinta alam, banyak pendaki gunung dan sebagainya itu nggak bisa balik lagi di situ. Udah aja jadi penghuni sana. Kamu alhamdulillah bisa kembali lagi. Kemungkinan yang mandi-mandi itu tuh orang-orang yang tersesat di gunung itu, teman-teman, ya, Pak Pojang ya. Ya mungkin itu. Soalnya itu kelihatannya seperti ada cewek, ada laki-laki itu. Soalnya Apakah cantik ceweknya? nggak jelas, itu kan soalnya jauh itu, nggak jelas. Saya juga nggak niat nyamperin, soalnya saya juga itu rasa takut dari hati ada itu. Soalnya kan saya lihat di hutan itu, di hutan kan namanya juga lah takut. Apakah Pak Ujang melihat sosok yang sangat menakutkan waktu itu? Ya ada, Seperti gimana? ya seperti halnya kalau dibilang orang-orang film horor itu seperti kayak jin gitu ya, kayak jin. Jin dan Jun, Bukan gitu kayak jin. Tentung. Ya Bukan. seperti Kalau kemungkinan teman-teman dalam cerita ini Jin dan Pak Ujang ya, bukan dan dengan Jun. iya jin dan bojang itu. Iya bener-bener gitu. Situ saya kelihatannya orang itu gede itu, jin kayak gede itu. Mungkin dari tadi saya masuk ke hutan ini menghalang-halangi aja ya. Menghalangi mungkin supaya saya kesat mungkin gimana gitulah. Dia memantau ya. Iya. Tadi juga pas sepulangnya mau ke bawah itu saya ketemu lagi sama orang seperti orang itu. Tapi saya agak hiraukan lagi, saya pergi aja, bergegas lah. Ya singkat cerita tadi saya udah ngobrol-ngobrol sama bapak, dia ngomong bapak gitu, kamu gak bakal selamat kalau udah masuk situ, tapi alhamdulillah kamu selamat, ada pertolongan Allah gitu aja. Saya sudah menggambarkan keadaan Mang Ujang waktu itu. Ini bisa dilihat kepada penonton, kepada teman-teman. Bisa dijelaskan oleh Anda? Saya nggak tahu, saya bukan yang gambarnya. Coba Ini jelaskan. adalah Mang Ujang dan ini sosok yang mandi di bawah air terjun ini sebenarnya sedang pesta teman-teman. Dan ini yang tadi dilihat oleh Mang Ujang itu sosok buta itu, sosoknya ini seperti ini. Dan ini alhamdulillah Mang Ujang ketemu dengan yang nyangkul. Ini sebenarnya di belakang gunung tapi karena gambar jadi kelihatannya di depan. Jadi ya segitu tebakan saya benar tentang hal ini. ya teman-teman, bagi yang melihat video ini mungkin dapat mengambil hikmah dan pelajaran atas cerita Pak Ujang. Kawan-kawan juga dapat membayangkan dan Wow, ada apa Bung? menghilang gambarnya. Benar-benar goib ini, aura sangat. Ini saya sampai kepoekan gini. Sekarang Wey! terang. Terang. Anda pakai kacamata hitam. Baru sadar saya. Ente kadang-kadang ya. Oke teman-teman, mungkin video kita kali ini kita akan mengakhirinya. Untuk itu kita akan apa pesan-pesan Pak Ujang atas kawan-kawan agar tidak tersesat dari jalan yang sesat. Pesan-pesan saya itu serumit apapun permasalahannya, jangan gitu, jangan sampai terbawa dengan ilusi atau imajinasi. Imojanu Nusi. Solusinya ya lo yang lain harus sebab Konsentrasi. ya konsentrasi, sebab dari Tetap ilusi itu akan fokus. membuahkan sebuah hasil yang maha petaka lah gitu. Seperti saya sudah merasakan dari ilusi saya, bayangan saya sering ngelamun yaitu Jangan pikirkan masalah yang lagi Anda hadapi, tapi tambah lagi Pikirkanlah, masalah. tambah lagi masalah biar
meredakan masalah yang Anda masalahkan. Ya. Oke, dalam video kali ini apakah udah Pak Ojang? Ya udah. Pada video kali ini kita akan mengakhirinya. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya kepada medsos. Tetap di saung diskusi mengatasi masalah Tambah tambah masalah. masalah.